Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih untuk saudara Rizky Juli Harsa ya, evaluatif program kelas akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan studi analisis di Madrasah Aliyah Darul Ulum dan SMA Sujaiyah Bogor. Baik, masukan saya pertama dua ya. Yang pertama adalah dari sisi penulisan ya. Jadi dari sisi penulisan dan juga bahasa. Misalnya yang pertama itu mulai dari istilah evaluatif gitu ya. Biasanya menggunakan kata-katanya adalah evaluasi ya. Jadi evaluasi program kelas akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan ya. Ini nanti juga kalau saya sih lebih cenderung langsung diteruskan saja, nggak usah pakai kata-kata studi analisis gitu ya. Jadi langsung, jadi evaluasi program kelas akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Ulum dan SMA Sujaiyah Bogor ya. Tapi itu sementara, nanti kita akan lihat nih ya. Karena nanti evaluasi itu bisa menggunakan bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Kalau bisa mix method itu akan lebih bagus ya. Kemudian seminar proposal sudah betul diajukan dalam rangka, harusnya diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam dalam kurung MPD gitu ya. Biasa itu di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, tapi nanti mengikuti pedomannya. Termasuk pedomannya di situ ada program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, tahunnya apakah pakai hijriah atau tidak ya. Nanti ikut pedoman saja, itu yang pertama ya. Kemudian nanti kata pengantar dilengkapi ya, langsung saja nanti kalau latar belakang dengan daftar isi itu nanti ya. Saya langsung ke halaman yang tema ya, karena ini adalah proposal, nggak ada masalah ya dalam artian itu untuk awalnya. Tapi nanti perbaikannya adalah mengikuti pedoman penulisan. Pertama ya, mulai dari margin penulisan. Margin itu biasanya itu adalah 4 kiri, 4 atas, kemudian 4 kanan dan 3 kanan dan 3 bawah. Itu pastikan ya. Ini yang di awal-awal itu sudah kelihatan bagus gitu ya, tapi yang di belakang ini itu enggak pas ya. Mulai dari halaman yang ke-12 itu sudah tidak pas, tidak sesuai ya. Kemudian di halaman ini ada halaman satu lagi nih ya. Ini penulisan halaman juga jangan lupa nanti ya. Jadi setelah margin kiri kanan atas bawah, yang kedua adalah penulisan halaman. Ingat, penulisan halaman itu di halaman pertama setiap bab itu di bagian bawah tengah ya. Sementara nanti di bagian selanjutnya itu di atas kanan ya. Tapi ini dengan catatan nanti lihat lagi pedomannya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah masih dari sisi penulisan, yaitu tadi spasi ya. Spasi ya, kalau standar sih biasa 1,5. Kalau ukuran kertasnya itu A4. Kalau seperti di UIN Jakarta itu dia karena ukurannya itu A5, maka dia itu margin itu kadang 1,15 gitu ya. Itu biasanya tuh ya. Jadi ini pastikan sumbernya. Tapi kalau menurut saya sih kalau mamanya 2 itu agak jarang, walaupun memang ada sedikit nilai filosofisnya itu katanya pada Toredia. Kalau jarang ini katanya bisa buat catatan peneliti ini reviewer gitu. Dulu tuh saya ingat tuh, jadi kenapa 2 ini, karena biar ada catatannya gitu. Tapi nanti lihat di pedoman ya. Oke, itu dari sisi penulisan. Termasuk juga penulisan kita di sini langsung ya menggunakan, yang seingat saya S2 itu menggunakan body note. Ya, jadi ini yang di halaman tulisannya di sini 7 ya. Itu dia Ali Muhammad 81, pendidikan prosedur dan strategi pendidikan Bandung, kemudian angkasa ya, kemudian nanti ditambah halaman. Ikuti pedoman dalam penulisan ya. Kalau umpamanya di body note berarti ya body note-nya. Nah, ini kan belum ada yang pakai body note ya. Kemudian terkait dengan body note juga di latar belakang pemilihan tema, di situ kan ada kata-kata misalnya yang terakhirnya ya, dari kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Ya, ini harus ada referensinya ya. Tapi bukan berarti setiap paragraf ada referensinya, tidak. Referensi yang bagus itu adalah pertama kita mengungkapkan pendapat kita. Kemudian kita akan mengutip dari pendapat orang lain yang menguatkan atau yang istilahnya itu tidak sesuai dengan kita, baru itu kasih referensi. Kemudian pendapat kita dikasih lagi, pendapat kita sendiri lagi. Setelah itu baru nanti kita mengutip lagi
Jadi bukan berarti harus setiap paragraf, kemana saya lihat ada yang setiap paragraf ada referensinya, tidak tepat juga gitu ya. Nah itu ya, termasuk juga di sini penggunaan kata ini paling penting nih di tema, walaupun ini sebenarnya tidak dinilai, tapi ini penting nanti untuk ke depan. Misalnya nih dari baris pertama malah nih, program kelas akselerasi, salah ada A-nya, adalah menyadari pentingnya proses. Berarti kan dia sebenarnya mulai dari menyadari pentingnya proses sebenarnya itu. Jadi program akselerasi itu sebenarnya malah nggak ada karena nggak nyambung. Masa program kelas akselerasi adalah menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terintegrasi dengan peningkatan mutu pendidikan. Dia dua kata yang berbeda tuh ya, itu diperbaiki. Demikian juga kalau yang di latar belakang itu sejatinya, kalau saran saya sih sejatinya itu biasanya itu di pertengahan paragraf, jangan di awal gitu ya. Langsung saja, pendidikan adalah kegiatan memanusiakan manusia oleh manusia yang telah dimanusiakan. Ingat, di itu yang tidak menunjukkan tempat dan waktu itu disambung. Dijual itu disambung, diinterpretasikan disambung, dimanusiakan itu disambung. Nah ini kalau bukan pendapat kita sebaiknya diberikan referensi ya. Nah itu ya. Kemudian juga sama juga nih di paragraf yang kedua, pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter manusia. Harusnya koma bukan titik ya. Oleh karena itu atau oleh sebab itu, pemerintah dalam hal pendidikan sangat serius menangani. Dia juga nggak nyambung tuh ya. Ini jaka sambung makan lele nih. Nggak nyambung katanya tuh sekarang nih. Ya jadi pastikan kalau S2 itu harus betul-betul detail di bahasanya, di tulisannya gitu ya. Kenapa? Karena bicara tentang pendidikan merupakan faktor utama, tiba-tiba langsung pemerintah gitu kan ya, nggak nyambung tuh. Ya kemudian tidak dipungkiri bahwa pendidikan merupakan benteng terkuat dalam membentuk generasi bangsa yang hebat. Nah ini juga sama, tidak dipungkiri bahwa pendidikan merupakan benteng terkuat dalam membentuk generasi bangsa yang hebat. Berbagai inovasi dalam dunia pendidikan, nah dia tema baru lagi tuh gitu ya. Jadi pastikan bahwa setiap paragraf itu memiliki main topik, tema utama gitu. Jadi kalau ada tema utama yang berbeda, sebaiknya di paragraf barukan gitu ya. Oke, kemudian di bawah itu di halaman yang ke-7 itu dipisah. Kemudian selain Jepang itu di paragraf barukan ya. Kemudian juga nah di sini juga hampir kalau kita nyebutnya itu apa, miskin referensi gitu ya. Jadi nanti harus banyak referensi kalau zaman sekarang yang paling bagus itu jurnal. Cuma nanti lihat jurnalnya juga ya, minimal kalau di S2 ini ya Sinta minimal itu ya 3 lah ya, 321 gitu ya, bisa ke atas tuh ya, 321 untuk jurnal. Jadi menunjukkan kualitasnya gitu ya. Kenapa? Karena di sini dia bicara tentang pengalaman bangsa maju, menunjukkan keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh mutu sumber daya manusia. Ini disebutkan tentang Jepangnya. Nah ini bicara tentang Jepang meski miskin akan sumber daya alam, tetapi tercatat sebagai negara maju di dunia di bidang ekonomi dikarenakan dikarenakan mutu sumber daya manusia yang dimilikinya. Satu, ini Ali Muhammad tahun 81. Rizky lahir tahun berapa? 97. Iya, ini belum lahir. Jangan ya. Jadi kalau jurnal itu katanya 5 tahun, tapi kalau saya 10 tahun lah ya. Tapi nanti lihat di pedoman juga, lihat di pedoman ya. Jurnal buku masa tahun 81 ya udah kelewat lah. Sekarang itu mungkin Cina kali yang paling maju gitu ya. Ya walaupun ini datanya harus update, jangan lupa tuh ya. Itu penting tuh ya. Kemudian ini bicara tentang paragraf berikutnya, bicara tentang kita pun telah menyadari. Jangan menggunakan kata kita biasanya sih. Misalnya mungkin ya bahwa mutu sumber daya dipahami itu. Jadi jangan menggunakan kata kita, biasa kalau itu malah biasa itu penulis gitu ya. Jangan lupa typing errornya cukup banyak nih, oleh sumber dipisahkan ya. Kemudian juga di sini ada, jangan lupa untuk kutipan langsung. Kalau lebih dari 3 halaman itu biasanya nanti lihat pedomannya juga ya, itu biasanya dirapatkan ya, menjorok ke dalam ya. Kemudian juga ini juga sama nih di halaman 8 yang footnote nomor 2 nanti kan diganti, itu juga kurang tepat karena halamannya nggak ada. Nanti dilihat. Dan kalau saya sebisa jangan menggunakan kata sambung dalam arti yang sederhana, jangan menggunakan sederhana lah kata-katanya itu ya, dalam arti lain gitu ya, ini tentang pendidikan. Kemudian ini penyebab. Nah kalau penyebab ini di paragraf kedua halaman 8 itu harus banyak itunya tuh, harus banyak referensinya, karena bicara tentang kualitas mutu pendidikan. Kita nggak bisa ngomong pendidikan kita rendah itu tanpa data gitu ya. Nah sistem pendidikan di Indonesia menekan pemerataan pendidikan, ini juga perlu data juga. Kemudian di halaman 9 ya ulah ngegeblak teingnya. Masa satu ini nggak ada paragrafnya acan gitu ya.
Ini paragraf Madrasah Aliyah Darul Ulum. Nah, di sini ciri-ciri sekolah yang baik sebagaimana di atas. Nah, ini kan paragraf baru nih. Maka adapun ciri-ciri sekolah yang baik di atas dapat dilihat juga pada, nah ini kurang tepat nih. Jadi seolah itu ya memanglah kita percaya MA Darul Ulum itu bagus gitu, tapi jangan kemudian mengatakan maka adapun ciri-ciri sekolah yang baik sebagaimana, B-nya kurang A, sebagaimana pemaparan di atas. Saya cenderung jangan menggunakan kata di atas, tapi kata-katanya adalah sebelumnya. Ya, karena tadi kan nggak ada semua di atas ya. Dapat dilihat juga pada MA Darul Ulum yang mana tetap melakukan perbaikan demi perbaikan. Masa melakukan perbaikan demi perbaikan, kan lucu ya. Ya kan, jadi perbaikan untuk mencapai kualitas yang baik. Sehingga, nah ini biasa kalau penulis awal itu biasa kalimatnya itu terlalu panjang ya, sampai kadang 5 baris tuh baru titik gitu kan ya. Ya, salah satu item yang dapat dilihat adalah berjalannya kelas program unggulan di MA. Nah, ini mungkin nanti perlu didetailkan lagi lah ya, jadi nanti biar lebih enak dilihat. Akselerasi, kemudian ini ya ada sedikit lah, ini dengannya itu di paragraf baru kan. Ini ada sedikit data, kalau bagus walaupun dia pakai pakai kualitatif, dia juga boleh pakai bagan, pakai tabel gitu ya. Maka dengan ini ya peneliti mengangkat model evaluasi CIPP. Ini ya, ini nanti kita akan bicarakan tentang metodenya. Nah, ini sebenarnya nanti di sini jangan di sini nih ya. Jadi CIPP-nya itu jangan diletakkan di bab 1 di pendahuluan, tapi dia nanti di bab kedua ya, di kerangka teori atau kerangka pemikiran. Nah, kemudian ini tiba-tiba di halaman terakhir itu sekolah unggul. Ya, sekolah unggulan adalah sekolah yang efektif. Nah, itu nanti dilihat lagi nih, kayaknya menurut saya nggak sesuai. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan pemaparan itu fontnya berbeda. Ya, ini di sini evaluasi nih. Ya, judulnya kan evaluasi program kelas akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan ya di MA Darul Ulum dan Sudaiyah Bogor gitu aja. Jadi nggak usah analisis evaluatif karena kan di atasnya udah ada evaluasi otomatis gitu ya. Nah, ini tujuannya, tujuan ini kan rumusannya belum ya. Ini tujuan, kegunaan, kemudian kegunaan praktis, kemudian kebaruan. Nanti sisanya kalau untuk penulisan diperiksa sendiri ya. Tinjauan teoritis, kemudian ini ada tinjauan teoritis sedikit, kemudian formulasi judul, evaluatif lagi di sini ya. Nah, ini belum ada tujuh rumusan masalahnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi rumusannya, ini kan berdasarkan uraian latar belakang penelitian terhadap paparan sebelumnya, maka peneliti bertujuan untuk menemukan strategi cara solusi. Jadi beda dengan dengan CIPP itu. Kalau CIPP itu dia evaluasi ya. Nah, ini yang bimbingan saya juga sekarang banyak banget yang pakai CIPP. Cuman sayang juga kalau S1, S2 masih CIPP. Kalau menurut saya nanti kalau tadi yang kepikiran sih saya itu adalah mix method. Jadi ada kuantitatifnya ya, karena dia efektivitas ya. Evaluasi ini adalah tentang efektivitas gitu ya. Evaluasi pakai itu juga bisa ada pakai kuantinya, ada kualinya biar dapat dua-duanya. Sekolahnya 2 sudah bagus ya. Kegunaan ini nggak usah dibaca karena itu standar ya. Kebaruannya itu apa di sini ya? Teoritis variabel yang ditindak. Kalau di kualitatif itu dia nggak ada variabel ya. Variabel itu hanya ada di kuantitatif. Kebaharulan. Aduh, jangan sampai bahlul ini ya. Kebaharulan nih ya. Nah, lihat tuh penulisannya ya. Adalah tentang strategi cara baru dan solusi optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan, penguatan pemberdayaan, motivasi. Wah, ini banyak banget. Ini nggak nyambung nih. Ya, Jaka Sembung pergi haji nih. Ya, nggak nyambung ya, calon haji ya. Nggak nyambung tuh. Metode penelitiannya ini jadwal, metode kualitatif, metode survei, analisis data. Oh, ini belum selesai nih ya. Nggak pakai populasi kalau kualitatif. Jadi dia adalah case study. Nah, itu nanti dipelajari. Hakikat manajemen pendidikan, ini yang suka agak ketuker nih ya. Jadi kita jadinya manajemen pendidikan nih, bukan pendidikan agama Islam ya. Nah, ini berarti belum selesai. Jadi kita harus selesaikan dulu nanti rumusan masalahnya. Ketika ditanya apa yang mau diteliti, mau mengevaluasi program kelas akselerasi. Dengan apa mengevaluasinya? Sebelum dievaluasi itu kan perlu dideskripsikan secara detail. Kayaknya saya kebanyakan nih kayaknya nih. Ya, itu dulu, nanti bisa diskusi lagi. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Edi MPD. Silakan Pak Dokter. Mangga. Saya sederhana.